Silakan Ijarudin. Langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NKRI dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Di dalamnya terdapat rakyat. Adanya kekuasaan yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Pada zaman modern saat ini pada umumnya setiap negara memiliki konstitusi, karena berdirinya suatu negara tidak akan lepas dengan adanya konstitusi yang mendasarinya. Dan salah satu fungsinya yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Dengan demikian, hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah tersebut menggambarkan keseluruhan sistem tataan negara, ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dengan demikian, konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Yang B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan. Membatasi kekuasaan menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang sangat urgen. Bahkan disebutkan tanpanya bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Jika dilihat dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya, sehingga hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai perangkat suatu negara. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Menurut 1988 dan sampai 1879, kita dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Hal ini hingga timbul pandangan yang lainnya. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan
pada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang menindas rakyat. Salah satu contohnya yaitu raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Sejarah tentang perjuangan dan penegak hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas berujung pada penyusunan konstitusi negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki batasan dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan alam arti luas konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara. Setelah ditetapkan UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Konstitusi masa berlakunya. UUD NKRI 1945 masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Terus yang mendeskripsikan esensi dan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya membuat aturan dasar ihwal kewajiban hak negara, melainkan juga kewajiban hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban warga negara di pihak lain. Satu, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan melalui proses. Pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Yang F, terangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapan
penerapannya bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak sendiri daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya, melainkan juga harus memikirkan kehidupan warga negaranya. Yang praktik warganegaraan. Cukup? Praktik. Atau lebih singkat lagi? Udah aja dah, Pak. Ya. Silakan ditutup dulu Izaluddin. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izaruddin, rumahnya di mana nih? Panggilannya apa nih? Izar atau Izaruddin? Acung, Pak. Hah? Pak. Apa Acung, nama? Acung, Pak Acung panggilan. Nggak boleh gitu ini. Di situ namanya Izaruddin nih. Izaruddin MI nih. M apa itu M? M-nya Muhammad, Pak. Muhammad Izaruddin atau Izaruddin Muhammad? Izaruddin Muhammad Isfahani. Nah, tuh bagus banget namanya. Kok panggilnya Icong sih? Janganlah. Oke, panggilannya Izhar aja ya. Izhar ya. Ya. Iya. Nah, bagus panggilannya Bebas, Izhar. bebas. Baik, di situ oh ya, status Izhar apa ini saat ini? Jomblo kah? Atau sudah punya Iya, Pak. calon istri? Iya, Oke. Pak. Ya, Pasang, Pak. baik, bagus. Bertahan dulu lah ya. Nanti kalau udah sukses, sudah mapan ya, baru cari calon istri. Siapa tahu nanti dari satu kelas ini yang ada yang cocok ya kan untuk di masa depan 5 tahun lagi, langsung lah kamu ya. Jangan lama-lama ya. Gak usah banyak pacaran lama-lama. Ya, seminggu 2 minggu kenalan langsung jadiin tunangan, habis itu tentukan pernikahan ya. Baik, itu Ijaruddin tadi ada yang chat di kolom ya. Nanti bisa dicek pertanyaan buat Ijaruddin. Nanti bisa dipilih ya. Oke, baik. Selanjutnya satu lagi ya, atau dua lagi Ijaruddin. Yang tadi siapa yang belum presentasi? Kalau memang sudah masuk boleh nanti presentasi. Siapa lagi Izaruddin? Izar? Yang belum presentasi? Pak Fadli, Pak Fadli. Ya, ada nggak?